Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Dewi Rashati dalam mata kuliah obat tradisional. Topik bahasan kita pada hari ini adalah teknologi sediaan sabun bahan alam. Nah, tentunya sabun ini pasti sangat familiar dengan kalian. Nah, bagaimana cara membuat sabun dan apakah yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sabun? Utamanya adalah sabun yang melibatkan komponen bahan alam. Sabun adalah salah satu sarana untuk membersihkan diri dari kotoran, kuman, dan hal-hal lain yang membuat tubuh menjadi kotor. Saat ini, sabun bukan hanya untuk membersihkan diri saja, namun sabun diformulasi juga untuk bisa melembutkan kulit, terkadang juga bisa memutihkan dan menjaga kesehatan kulit. Sabun mandi. Sabun mandi salah satu bahan pembersih kulit yang merupakan bahan yang mengandung senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau hewani berbentuk padat, ataupun bisa lunak, ataupun juga bisa cair. Berbusa dengan atau tanpa penambahan lain seperti pewangi dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan, yang pastinya juga tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Molekul sabun terdiri atas rantai seperti hidrokarbon yang panjang. Nah, hidrokarbon sendiri terdiri atas atom karbon dengan gugus yang sangat polar atau ionik pada satu ujungnya. Pada sabun, rantai karbonnya memiliki dua sifat. Ada yang bersifat lipofilik dan ada sisi yang bersifat hidrofilik. Jadi rantai karbon bersifat lipofilik ini bisa terlarut dalam lemak dan minyak. Dan ujung polar yang hidrofilik ini akan terlarut dalam air. Nah, ini ya sabun ya. Sabun termasuk golongan zat yang disebut dengan surfaktan. Sifat menonjol dari sabun adalah tegangan permukaan yang sangat rendah. Jadi, surfaktan ini bisa menurunkan tegangan permukaan. Sehingga sabun memiliki daya pembersihan yang lebih baik dibandingkan air. Kerja permukaan dari sabun memungkinkan untuk melepaskan kotoran, lemak, dan partikel minyak dari permukaan yang sedang dibersihkan dan mengemulsikannya sehingga kotoran itu tercuci bersama air. Jadi kenapa jika kita mandi tidak memakai sabun hanya air saja, badan kita terasa masih lengket karena lemak-lemak tidak bisa larut di dalam air. Sedangkan kita jika menggunakan sabun, maka sabun ini karena juga berfungsi sebagai surfaktan, dia bisa melepas kotoran yang nantinya akan tercuci bersama dengan air. Nah, proses pembentukan sabun kita kenal dengan reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara lemak atau trigliserida dengan alkali. Reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis sehingga harus diperhatikan pada saat penambahan minyak dan alkali agar tidak terjadi panas yang berlebihan. Pada proses penyabunan, penambahan larutan alkali bisa menggunakan KUH atau NaOH dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk dan dipanasi untuk menghasilkan sabun. Untuk membuat proses yang lebih sempurna dan merata, maka pengadukan harus dilakukan dengan lebih baik. Nah, faktor yang mempengaruhi reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi di sini ada 4. Ini saya dapatkan berdasarkan jurnal ya, jadi ada jurnal tentang sabun bahwa faktor yang mempengaruhi reaksi ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi dari KUH atau NaOH itu sendiri. Konsentrasi basa yang digunakan dihitung berdasarkan stokiometri, di mana penambahan basa atau sedikit berlebih
Harus sedikit berlebih dari minyak, ya, agar tersabunnya sempurna. Jika basa yang digunakan terlalu pekat, akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan, sehingga fasenya tidak homogen. Sedangkan jika basa yang digunakan terlalu encer, maka reaksi akan membutuhkan waktu lebih lama. Dalam industri sabun, biasanya NaOH digunakan sebagai alkali dalam pembuatan sabun keras. Sedangkan KOH ini lebih digunakan sebagai alkali dalam pembuatan sabun yang lunak. Faktor yang mempengaruhi reaksi saponifikasi yang kedua adalah suhu. Kenaikan suhu akan meningkatkan konversi reaksi dari reaktan menjadi produk yang terbentuk. Akan tetapi, kenaikan suhu yang berlebih akan menurunkan konversi. Jadi memang harus suhu yang sesuai. Faktor yang ketiga adalah pengadukan. Pengadukan dilakukan untuk memperbesar probabilitas tumbukan molekul reaktan yang bereaksi. Jika tumbukannya semakin besar, maka kemungkinan terjadi reaksi semakin besar pula. Jadi kecepatan pengadukan ini juga akan mempengaruhi reaksi saponifikasi. Yang keempat adalah waktu. Semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula minyak yang dapat tersabunkan atau tersaponifikasi. Berarti hasil yang didapat juga semakin tinggi. Tetapi jika reaksi telah mencapai kondisi seimbangnya, penambahan waktu tidak akan meningkatkan jumlah minyak yang tersabunkan. Kita lanjutkan dengan kualitas sabun. Kualitas sabun ini cara untuk mengetahui kualitas sabun itu bisa dilakukan dengan berbagai macam pengujian. Ya, tentunya pengujian pertama adalah organoleptis gitu ya. Organoleptisnya sesuai atau tidak karena memang organoleptis ini kaitannya adalah dengan estetika dan penerimaan pasien terhadap sabun yang kita buat. Selain itu, bisa dilihat juga dengan kadar alkali bebas. Alkali bebas merupakan alkali yang tidak terikat sebagai senyawa pada saat pembuatan sabun. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan alkali yang berlebihan pada saat proses penyabunan. Menurut SNI, kelebihan alkali dalam sabun tidak boleh melebihi 0,1%. Ya, kenapa? Karena alkali bersifat keras dan dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian uji yang kedua adalah uji pH. Di mana uji pH menurut SNI itu berkisar antara 9 sampai 11. Jadi lebih ke basa ya. Nilai pH kosmetik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa menyebabkan iritasi kulit. Jadi harus sesuai. Untuk mengetahui kualitas mutu sabun yang ketiga di sini adalah uji kekerasan. Nah, tingkat kekerasan terhadap sabun yang dihasilkan itu biasanya diukur atau digunakan alat yang disebut dengan penetrometer. Kekerasan sabun dipengaruhi oleh asam lemak jenuh yang digunakan pada pembuatan sabun. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap tetapi memiliki titik cair yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Asam lemak jenuh biasanya berbentuk padat pada suhu ruang sehingga akan menghasilkan sabun yang lebih keras. Untuk kualitas sabun sendiri biasanya bisa dilakukan secara organoleptis, jadi memang kita lihat saja kekerasannya seperti apa. Bisa juga dengan pengukuran alat seperti tadi, itu adalah uji kekerasan dengan cara kuantitatif. Kemudian kualitas sabun yang keempat di sini adalah kadar air. Jadi pengukuran kadar air pada sabun ini dilakukan untuk mengetahui jumlah air dalam sabun berkaitan dengan efisiensi pada saat pemakaian. Berdasarkan syarat mutu SNI, ditetapkan bahwa kadar air sabun padat memiliki batas yaitu maksimal adalah 15%.
Kenapa harus ada pengukuran kadar air gitu ya? Karena, secara penelitian semakin banyak air yang terkandung dalam sabun, maka sabun akan semakin mudah menyusut pada saat digunakan. Nah, kemudian untuk persyaratan mutu sabun cair sedikit, ini apa namanya, di sini ada bobot jenis ya, ini berdasarkan SNI juga. Jadi kalau untuk cair ini bentuknya harus homogen, gitu ya. Untuk pH mirip ya, basah. Kemudian di sini ada bobot jenis juga, untuk alkali bebas juga sama. Nah, supaya kalian lebih mengerti, ini Bu Dewi contohkan adalah salah satu contoh jurnal sabun. Ya, ini tentang formulasi sediaan sabun padat minyak atsiri serai dapur sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Nah, di sini secara jurnal ini adalah formulasi, jadi formulasinya ada minyak-minyak, kemudian ada NaOH ya, pasti ada NaOH ataupun KOH, kemudian ada asam stearat, ada aquades, ada kokoamid, ya ini biasanya untuk membentuk busa, kemudian gliserin, sukrosa, dan NaCl, ya. Kemudian di dalam jurnal tersebut membuat ada 5 formula. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahan-bahan penyusun sabun. Nah, ini cara pembuatannya. Jadi proses pembuatan sabun dengan cara mencampurkan fraksi lemak ya. Pada saat penambahan KUH, adonan akan menjadi keras dan lengket ya, karena ada NaOH ya. Ini menunjukkan bahwa sabunnya sudah mulai terbentuk. Kemudian di dalam stok sabun ditambahkan bahan tambahan gliserin, sukros, kokoamid, NaCl, aquades gitu ya, dan minyak atsiri. Setelah itu adonan kemudian diaduk hingga homogen. Setelah semuanya sudah masuk, jadilah sabun gitu ya, sabun dituangkan ke dalam cetakan. Dan didiamkan selama kurang lebih adalah 24 jam pada suhu ruang. Nah, setelah sabun didiamkan, kemudian sudah terbentuk sabun yang padat gitu ya, kemudian didiamkan selama 3 sampai 4 minggu untuk dievaluasi mutunya. Jadi evaluasi mutu itu yang tadi sudah kita pelajari bersama. Jadi organoleptisnya, pH, alkali bebas, dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak sekali formulasi-formulasi gitu ya. Jadi di sini Bu Dewi contohkan saja beberapa bahan yang sering dipakai. Ya, minyak kelapa, minyak jagung, NaOH gitu ya. Jika menggunakan minyak kelapa, jadi minyak kelapa itu minyak yang diperoleh dari kopra atau dari perasan santannya. Minyak kelapa sebagaimana minyak nabati merupakan senyawa trigliserida yang tersusun atas berbagai asam lemak dan 90% diantaranya merupakan asam lemak jenuh. Nah, jika ingin membuat sabun dengan struktur yang keras, ini cocok menggunakan adalah minyak kelapa. Minyak kelapa memiliki daya pembersih yang bagus, namun jika dalam sabun digunakan minyak kelapa yang terlalu banyak, kulitnya akan menjadi kering. Jadi memang harus pas ya. Ada juga yang menggunakan minyak jagung. Nah, minyak jagung ini diperoleh dari biji tanaman jagung ya. Kandungan asam lemak minyak jagung yang paling banyak adalah asam linoleat. Minyak jagung berwarna merah gelap dan setelah dimurnikan akan berwarna kuning keemasan. Nah, kalau jagung ini mengandung antioksidan yang dapat membuat kulit menjadi tampak lebih muda. Bisa juga untuk meredakan iritasi dan kulit yang kasar. Sabun yang terbuat dari minyak jagung dapat memberikan kelembapan pada kulit dan memiliki busa yang stabil. Jadi pada intinya kita memilih bahan-bahan yang akan kita formulasikan dalam pembuatan sabun tergantung dari tujuan kita untuk membuat sabun itu. Apakah sabun yang diinginkan adalah sabun untuk membersihkan saja atau sabun yang juga selain membersihkan juga melembabkan kulit atau lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan bahan tersebut sesuai dengan tujuan dari sabun itu sendiri. Pembuatan sabun tidak lepas dari natrium hidroksida. Natrium hidroksida digunakan biasanya untuk produksi sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Ya.
Natrium hidroksida bersifat higroskopis gitu ya, dan secara spontan menyerap CO2 dari udara membentuk Na2CO2. NaOH larut dalam air gitu ya, NaOH juga larut dalam etanol dan metanol. Ini adalah sifat-sifat dari natrium hidroksida. Tuh, jadi memang NaOH ini merupakan basa kuat ya, jadi karena juga pH dari sabun ini juga basah gitu. Jadi bisa NaOH, bisa KOH, tergantung sabun apa yang akan kita buat. Ya, mungkin, itu saja dari saya untuk materi kita hari ini gitu ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di materi yang lain, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.